Halo, kembali lagi bersama saya di pembahasan tentang trading yang di dunia forex untuk pembahasan tentang euro ya. Jadi kita akan membahas tentang SCB dan BOE. Jadi apa yang diharapkan untuk EUR dan GBP atau mata uang Eropa, Euro dan pound sterling. Jadi untuk para trader mata uang, aksi akan memanas dalam 24 jam ke depan karena pengumuman kebijakan moneter Bank Sentral Eropa dan Bank of England dan akan diselenggarakan hari Kamis ya, diikuti oleh laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat dan Kanada pada hari Jumat kemarin. Meskipun non-farm payroll secara tradisional merupakan salah satu peristiwa yang paling menggerakkan pasar, kami memperkirakan pergerakan yang lebih besar untuk euro dan pounds ini akan disebabkan oleh SCB dan BOE. Fungsi utama dari data adalah untuk membantu investor menginspirasi perubahan kebijakan bank sentral ya, dan karena ekspektasi pasar lebih mementingkan laporan Federal Reserve dan Bank of Canada, laporan pekerjaan AS dan Kanada bulan ini akan tidak terlalu penting. Jadi Bank of England diperkirakan akan menaikkan suku bunga dalam 2 pertemuan berturut-turut. Ini akan menjadi kenaikan suku bunga berturut-turut pertama dari bank sentral sejak 2004. Mereka memulai siklus pengetatan pada bulan Desember ketika menaikkan suku bunga dari 0,1% menjadi 0,25%. Langkah ini mengejutkan karena varian Omicron menyebar secara agresif di seluruh Eropa pada saat itu ya. Meningkatnya kekhawatiran akan diberlakukan kembali kebijakan lockdown. Namun inflasi jauh lebih mengkhawatirkan sehingga risiko ekonomi jangka pendek perlu diabaikan dahulu ya, sebelum kemudian kebijaksanaan pengetatan lebih kuat. Omicron tidak menyebabkan gangguan ekonomi seperti yang ditakuti banyak orang. Jadi data Inggris tetap kuat sementara tekanan harga terus meningkat. Minimal diperlukan kenaikan 1/4 poin, kenaikan setengah poin. Kecil kemungkinannya namun realistis. BOE telah menjadi salah satu bank sentral yang paling hawkish, dan karena pasar mengekspektasikan 4 kenaikan suku bunga dari Fed, Inggris juga dapat meningkatkannya. Peningkatan itu pun bisa datang dalam bentuk pengetatan yang lebih agresif atau pergerakan 1/4 poin dengan panduan yang sangat hawkish. Meskipun GBP USD vertikal minggu ini kenaikannya di 50 BP bisa mengirim pasangan mata uang ini ke 1,3650 menuju 1,3 atau 1,37. Awalnya investor mungkin kecewa dengan kenaikan 1/4 poin, tetapi daya tahan setiap pullback dalam sterling akan bergantung pada beberapa panduan tambahan. Investor juga telah membeli euro menjelang keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa. Tidak ada perubahan yang diharapkan dari SCB, tetapi kenaikan inflasi baru-baru ini membuat banyak trader memperkirakan akan ada kenaikan suku bunga di akhir tahun. Laporan IHK terbaru yang dirilis pagi menuju inflasi tumbuh pada rekor tertinggi baru sebesar 5,3% di bulan Januari. Sementara di tahun kemarin di bulan Desember itu sebesar 5%. Para ekonom mengantisipasi perlambatan, tetapi biaya hidup terus meningkat. Jadi meskipun Presiden ECB Christine pekan lalu mengatakan bank sentral tidak memiliki alasan untuk bertindak secepat Fed, tekanan pada ECB untuk mengurangi stimulus semakin meningkat. Bahkan sedikit hawkish bisa cukup untuk mendorong EUR USD ke 1,14 ya. Tetapi jika Christine menolak untuk menyerah pada tekanan dan meremehkan
perlunya pengetatan, EUR per USD akan jatuh dengan cepat dan agresif. Dan awasi EUR per GBP karena akan ada pergerakan besar di besok. Dan dolar AS diperdagangkan lebih rendah terhadap semua mata uang utama kecuali dolar Selandia Baru atau istilah ADP mengatakan 301 di 300.000 pekerjaan dipangkas di bulan Januari. Jadi pengurangan pertamanya ada di sejak Desember 2021 ya. Penurunan ini secara signifikan lebih buruk daripada perkiraan konsensus untuk 200.000 pertumbuhan pekerjaan dan menandakan laporan non-farm payroll berpotensi lemah pada hari Jumat karena dolar AS terus turun sejak keputusan di suku bunga FOMC minggu lalu. Laporan pekerjaan yang mengecewakan akan mempercepat penurunan sebagian besar pekerjaan yang hilang berada di sektor rekreasi dan perhotelan. Tetapi juga sektor manufaktur dan jasa juga mengurangi pekerjaan jika komponen ketenagakerjaan dari laporan layanan ISM juga turun besok. Jadi kita bisa melihat lebih banyak pelemahan di mata uang dolar AS. Oke, cukup sekian untuk pembahasan yang apa aja yang bisa diharapkan di mata uang EUR GBP. Cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.